Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Presidium Majelis Nasional kami, yang terhormat para senior-senior HMI dan kami yang hadir pada malam hari ini, secara khusus pada Dina Rasid, dan tadi saya juga menyampaikan pesan singkat dalam pertemuan kita hari ini. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, malam hari ini adalah tarawih yang sekian kalinya, dan saya selalu berusaha untuk hadir, kecuali kalau seandainya pada waktu yang sama atau pada saat yang sama sudah ada acara yang sudah komit sehingga saya tidak bisa hadir. Tetapi bila mana tidak ada acara-acara yang sudah komit sebelumnya, saya selalu berusaha untuk hadir di tarawih Majelis Nasional kami kita ini. Saya merasa bersyukur dan juga bangga bahwa keluarga besar kita masih memiliki solidaritas yang begitu tinggi, sehingga kita semuanya merasa terpanggil untuk mengikuti berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi kita. Walaupun hujan lebat, sebagaimana pada malam hari ini, saya tadi juga melihat begitu lebat hujan, tapi karena saya memang sudah berniat untuk hadir, sedemikian rupa walaupun barangkali sedikit banyak basah. Dan kemudian saya juga mengajak supir saya, staf saya untuk membawa payung yang mungkin tidak bisa membuat saya kena basah, tapi nyatanya tetap saja basah. Tapi itu semua tidak mengurangi semangat kita untuk berhadir dalam kesempatan ini. Malam hari ini kita mempunyai seorang penceramah yang telah mempunyai pengalaman yang penting, yang telah memiliki profesional di bidang ekonomi syariah yang nanti akan kita dengar. Saya punya pengalaman khusus berkaitan dengan kegiatan ekonomi syariah karena saya menjadi anggota majelis, saya ulangi, menjadi anggota dari organisasi yang menghimpun para alumni kita mendirikan bank syariah. Setidak-tidaknya di dua tempat. Pertama di Solo dan kedua di Tegal. Di Solo dan di Tegal itu pengalaman saya tentu saja banyak hal yang dapat saya peroleh dalam kegiatan bank syariah tersebut. Terutama yang saya memberikan apresiasi justru di Tegal. Karena bank syariah yang dilakukan oleh para alumni kita di Tegal itu betul-betul dikelola secara profesional, yang mengakibatkan saya sebagai pemegang saham di bank syariah itu setiap tahun dibagi dividen dari bank syariah tersebut. Bahkan yang terakhir saya dapat dividen lumayan puluhan juta rupiah. Walaupun semua hal tentu saja sangat menggembirakan saya sebagai salah seorang pemegang saham. Dan satu hal yang saya anggap penting betul, kegiatan syariah, bank syariah, ekonomi syariah. Karena saya melihat bahwa memang para pelaku usaha di kelas menengah ke bawah pada umumnya adalah warga umat Islam. Seperti yang saya alami sendiri, para nasabah itu pada umumnya adalah para pelaku usaha menengah ke bawah, dan pada umumnya mereka tentu beragama Islam. Kalau tidak dikatakan sebagian besar atau 90% beragama Islam, tapi mayoritas tentu beragama Islam, dan mereka cenderung untuk mendapatkan kredit dalam kaitan kegiatan usaha yang mereka lakukan, tidak lain adalah melalui bank syariah. Sebagaimana yang saya alami di Solo dan juga terutama di daerah Tegal, karena dikelola dengan baik, sehingga saya sebagai salah seorang pemegang saham dari bank syariah di Tegal tersebut, setiap tahun dikirim dividen kepada saya.
Kalau seandainya ini semuanya bisa kita lakukan di berbagai wilayah tanah air, saya kira kita akan memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan ekonomi kita, khususnya pembangunan yang berbasis syariah. Tentu saja untuk memperlihatkan bahwa memang rakyat Indonesia itu sebagian besar beragama Islam, dan lebih daripada itu juga memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan ekonomi, dalam kegiatan ekonomi yang sifat syariah, bank juga bank syariah. Karena itu saya anggap memang ini merupakan salah satu potensi dalam bidang ekonomi kita, meningkatkan pembangunan bangsa, pembangunan nasional kita, yang sekaligus juga akan ikut serta mensejahterakan masyarakat, terutama mensejahterakan umat Islam yang sebagian besar di Indonesia. Warga rakyat ini sebagian besar beragama Islam. Itulah karena saya juga sangat tertarik dengan pertemuan kita malam hari ini, dan juga saya juga ingin betul mendengar dari Profesor Agus yang nanti akan menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan pembangunan ekonomi syariah di tanah air kita. Saya kira itulah pengantar singkat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Majelis Nasional kami, kepada Organizing Committee, dan saudara-saudara sekalian yang hadir pada malam hari. Terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi dan merahmati usaha yang kita lakukan. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Akbar Tanjung, ya, pidato singkat yang sangat menginspirasi kita semua dan memanggil kita semua untuk membesarkan perbankan syariah, ya, karena memang kami itu nafasnya umat dan bangsa, dan bank satu-satunya yang nafasnya umat dan bangsa adalah bank syariah, ya. Jauh salah, nanti dikira pesan sponsor karena proposal masuk lagi, itu repot kita. Yang kedua, saya persilahkan sambutan mewakili Koordinator Presidium MN Kahmi, Kakanda kita Sekjen MN Kahmi, Kakanda Manimbang Kaharyadi. Presidium boleh berganti, tapi Sekjen insya Allah kekal selamanya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Memang Adinda Arif itu wakil Sekjen, tapi serasa Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati dan kita banggakan bersama Kanda Dr. Insinyur Haji Akbar Tanjung yang selalu setia bersama kita. Beliau tidak saja menjadi makmum rutin di MN Kahmi, tapi juga sudah menjadi imam bersama-sama kita di dalam sholat tarawih berjamaah ini. Ada hadir Dewan Pakar Prof. Dr. Andi Faisal Bakti yang juga selalu setia bersama kita. Hadir juga bersama kita via Zoom Koordinator Presidium yang dalam perjalanan, saya nggak tahu perjalanan ke rumah atau perjalanan ke Kahmi, tapi yang jelas dalam perjalanan. Kemudian ada beberapa kawan-kawan di offline di Majelis Nasional Kahmi hadir bersama kita. Saya singkat saja 3 poin yang ingin saya sampaikan, bahwa Kahmi itu stok pakarnya itu banyak sekali. Salah satu diantaranya Prof. Ois Amalia yang sangat inspiratif, yang tulisan-tulisannya mencerahkan dan memberikan optimisme pada kita bahwa pentingnya kita mencari jalan keselamatan untuk pengelolaan ekonomi, dan itu kesimpulannya adalah ekonomi syariah. Beliau juga sangat tegar dan tegas, bahkan salah satu profesor yang tidak mau menggunakan istilah wanita. Karena wanita itu terlalu konotasinya itu wani dan toto, ditoto, tapi beliau lebih suka menggunakan perempuan. Jadi ini salah satu perempuan berprestasi,
kebanggaan kita semua, menjadi inspirasi para kader HMI dan anggota kami di seluruh Indonesia. Yang kedua, tentu saja dari beberapa topik-topik ini kita akan menindaklanjuti di dalam action program-program kami. Nah, ke depan saya kira saya sudah bicara dengan Korpres, Bang Akbar juga setuju bahwa kita segera akan membentuk Lazis, kemudian pengelola ekonomi yang berbasis syariah, dan kita juga sudah punya badan wakaf, dan alhamdulillah semua itu kita hajatkan untuk meningkatkan peran-peran kontributif kita, pengabdian kita kepada bangsa dan negara, khususnya umat Islam. Dan yang terakhir, alhamdulillah di 10 hari terakhir ini sepertinya nampak bahwa kriteria orang-orang yang mendapat rahmat itu, di mana diisyaratkan dalam 10 hari pertama itu nampak pada wajah teman-teman kita semua, sebagaimana Allah ingatkan kita dalam surat Ali Imran ayat 159, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Saya kira kalimat ini basis dari penguatan kehidupan berdemokrasi, karena di situ ditekankan apabila kita mengambil keputusan, kita pegang teguh pada keputusan itu semua, karena Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Kita mendengar bersama uraian pikiran-pikiran cerdas dari Prof. Ais. Walaupun kita tidak hadir secara fisik, beliau tidak hadir secara fisik, tapi tidak mengurangi sedikit pun kedekatan kita secara batin, secara misi, secara visi, karena beliau adalah salah satu alumni potensial, kader terbaik yang dimiliki oleh keluarga besar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Selamat mengikuti acara ini. Sekali lagi salam hangat dari Presidium. Semoga Allah meridhoi segala ikhtiar kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Manimbang, ya, tanpa berlama-lama. Di sini juga hadir kakanda kita, kakanda Prof. Faisal Bakti. Alhamdulillah di tengah kesibukan beliau juga menyempatkan diri untuk hadir secara offline di Majelis Nasional kami. Tanpa berpanjang cakap, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Prof. Ais Amalia untuk memberi pencerahannya terhadap tema kita pada malam ini. Waktu dan tempat saya persilahkan, Prof. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a ibadihi bil ilmi wal iman, wassalatu wassalamu ala sayyidina manba'il ulumi wal irfan wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang kami hormati para senior di sini, Kanda, Yunda yang hadir secara offline, khususnya yang paling senior adalah Kanda Akbar Tanjung, Insinyur Akbar Tanjung, yang alhamdulillah pada saat saya pengukuhan guru besar, walaupun beliau tidak hadir, tapi karangan bunganya alhamdulillah sampai Bang Akbar. Terima kasih, melalui sekretarisnya saya sudah menyampaikan, senang sekali. Mudah-mudahan nanti buku pidatonya bisa saya kirim lewat pos. Soft copy-nya mungkin sudah beredar. Juga para senior di sini ada Bang Manimbang dan juga guru saya, senior saya, Profesor Andi Faisal Bakti, yang luar biasa ini. Beliau ya sangat bersemangat untuk good governance di kampus. Alhamdulillah. Dan juga para senior yang lain yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, baik yang hadir secara offline maupun online. Juga di sini Presidium, Koordinator Presidium Kahmi Nasional, Bang Viva Yoga Mauladi. Alhamdulillah. Saya mengenal Bang Viva dulu waktu masih zaman mahasiswa. Ketika saya pernah ikut acara lembaga dakwah LDMI, dan waktu itu acaranya di Bali, Bang Akbar, dan waktu itu kami berapa orang begitu banyak yang akhirnya nggak bisa pulang, nggak bisa pulang di Bali, dan akhirnya panitia waktu itu Kak Viva dan juga dari lembaga dakwah dan lain-lain mencarikan alternatif, biasa cari proposal supaya kami bisa pulang ke Jakarta. Nah itulah HMI yang pernah aktif, pasti perjuangannya seperti itu. Juga dulu waktu masa di mahasiswa Kohati, waktu itu kalau ada acara-acara Kahmi nasional saya sering menjadi MC
dan waktu itu Bang Akbar yang memang seringkali menjadi ketuanya waktu itu beberapa kali. Nah, tugas saya itu seringnya jadi MC atau juga jadi Indonesia Raya waktu zaman Kohati. Dulu aktif di komisariat sekretaris komisariat HMI Ciputat, dan saat ini alhamdulillah saya anggota presidium Kahmi Ciputat. Nah, ini kita sedang menyampaikan surat ke koordinator presidium Kahmi nasional, apakah nanti Kahmi Ciputat itu jadi majelis daerah Kahmi Ciputat ataukah rayon khusus. Ini kemarin agak berdebat. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kesempatan yang sangat baik dan kehormatan yang luar biasa untuk saya bisa hadir pada malam hari ini, dan tentu bukan menggarami air laut karena yang hadir di sini adalah para senior-senior saya yang luar biasa dan juga moderator yang juga komisaris di Bank Syariah Indonesia. Selamat kepada Bank Syariah Indonesia, gabungan merger dari 3 bank yang kita harapkan mampu nanti mengakselerasi sistem ekonomi syariah di Indonesia. Izinkan saya untuk share screen. Saya akan men-share screen untuk materi pada malam hari ini. Diberikan oleh panitia, tema untuk saya adalah potensi zakat dan wakaf untuk pemberdayaan ekonomi umat. Saya akan memulai dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan ayat Allah pada Quran surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falnuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka kami akan berikan kehidupan yang baik. Nah, tadi disampaikan bahwa saya betul tidak suka dengan kata wanita, tapi kata perempuan, dan di sini laki-laki maupun perempuan, dzakarin au unsa, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, dia mengerjakan amal soleh, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah itu bisa berupa ketenangan batin, bisa berupa kebahagiaan, bisa berupa kesejahteraan, bisa berupa kedamaian, dan seterusnya. Itu adalah juga hayatan thayyibah. Dan dalam kesempatan ini juga di ayat yang lain Allah jelaskan bahwa mukmin satu dengan mukmin lain adalah sebagai penolong. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas sholata wa yu'tuz zakata wa yuti'una Allaha wa rasulah ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Bahwa orang-orang beriman, lagi-lagi di sini juga Al-Qur'an sangat equal gender. Orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, maka ketika kemarin nama-nama narasumber, oh ternyata masih ada juga perempuannya saya sendiri dari sekian narasumber. Nah, ini juga mohon sensitivitas gender di Majelis Nasional kami harus selalu muncul. Dari sekian narasumber harus ada perempuannya. Nah, itu harus selalu, mudah-mudahan. Di sini laki-laki dan perempuan dan mereka beriman, maka mereka menjadi penolong satu dengan yang lain. Dalam kondisi saat ini, bagaimana kita menumbuhkan solidaritas, bagaimana kita menumbuhkan solidaritas sosial sehingga kita merasa bahwa kita dengan yang lainnya adalah saudara. Menyuruh kebaikan, yaitu amar ma'ruf, dan mencegah kepada yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah, dan mereka itu akan mendapatkan rahmat Allah. Alhamdulillah, kita semua panggilan dalam Al-Quran untuk puasa adalah kepada orang yang beriman. Bukan kepada muslim atau muslimat, tetapi panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, yang dipanggil adalah orang yang beriman. Dan orang yang beriman menjadi penolong saudaranya yang lain dan selalu membuat kebaikan dan mencegah kepada yang munkar. Dan saat ini kita sedang berhadapan kepada suatu kondisi yang extraordinary, di mana kita menghadapi satu pandemi global, satu krisis yang luar biasa, yaitu situasi COVID-19 yang per 3 Mei kemarin jumlahnya sudah 1.682.000 dan hari ini mungkin bertambah lagi.
Pasar Tanah Abang mungkin sekarang menjadi klaster baru karena Pasar Tanah Abang, Tamrin City dan lain-lain itu jadi penuh dan padat. Saya nggak tahu apakah orang juga berpikir untuk cari baju lebaran, padahal juga tidak boleh kumpul-kumpul ya. Tetapi pasar hampir semuanya, mal-mal kalau kita ke mall itu ramai. Dan mungkin ini akan menjadi loncatan baru setelah vaksin kedua dilakukan, itu akan terjadi lonjakan baru yang luar biasa, jumlahnya mungkin akan semakin banyak dan mal-mal mungkin akan menjadi klaster baru. Ini tantangan untuk kita. Dan ternyata dampak pandemi bukan hanya pada aspek kesehatan. Kita menghadapi angka kemiskinan yang semakin lama semakin meningkat. Saat ini per September 2000, ini data per September 2020, angka kemiskinan kita naik menjadi 10,19%. Ada 27 juta orang yang hidup dalam garis kemiskinan ini di Indonesia, dan ini akan terus semakin meningkat. Dan dampak dari COVID-19 juga adalah jumlah pengangguran yang meningkat. Saat ini per Agustus 2020 kemarin jumlah pengangguran di kita 9,77 juta orang atau 7,07%. Dan ini tersebar di sejumlah provinsi. Banyak sekali tingkat pengangguran terbuka. Dan kemudian selain itu adalah juga posisi hutang luar negeri. Ini juga yang perlu kita waspadai. Posisi hutang luar negeri kita adalah 420,7 miliar, atau data dari Bank Indonesia kemarin merilis bahwa posisi hutang Indonesia pada akhir Januari 2021 itu tercatat 420,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 6.073,68 triliun. Ini luar biasa begitu. Dampak daripada pandemi ini. Sehingga kita bisa lihat bahwa pandemi COVID-19 ini menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, bahkan sekarang sudah memasuki krisis, pelemahan nilai tukar, pelemahan daya beli masyarakat, pelemahan pendapatan masyarakat, kenaikan harga bahan baku impor, penurunan ekspor, dan juga pasokan bahan baku impor pun terhambat. Jadi banyak sekali dampaknya yang luar biasa, terutama paling terasa adalah pada aspek ekonomi. Demikian juga potensi usaha rakyat atau usaha masyarakat, ada usaha-usaha yang sangat potensial merugi, antara lain travel, hotel, akomodasi. Ini adalah usaha-usaha yang cenderung dalam posisi yang losers. Walaupun demikian ada potensi yang winners, antara lain e-commerce ini semakin meningkat. 70% ini melonjak masuk ke dunia e-commerce. Kemudian food, makanan, kemudian healthcare dan seterusnya ini makin meningkat. Dan 90% masyarakat Indonesia lebih adalah bukan pada usaha besar, tetapi berada pada sektor usaha kecil bahkan mikro. 98% masyarakat Indonesia berada pada kelompok usaha rakyat, dalam hal ini usaha kecil mikro, bahkan ultra mikro yang hidup di daerah-daerah pelosok, kampung-kampung dan seterusnya. Ini berbagai sektor usaha rakyat. Sekarang orang beralih ke misalnya jamu, makanan-makanan sehat, frozen food dan lain-lain, masker. Itu usaha-usaha yang mencoba adanya diversifikasi dari usaha-usaha sebelumnya. Dan juga di sektor peternakan, pertanian, perikanan, ini 90% masyarakat kita itu usahanya pasti pada sektor ini. Nah, problemnya adalah mereka tidak bisa mengakses perbankan karena mereka tidak punya jaminan, mereka tidak punya kolateral, mereka tidak punya badan usaha, PT, SIUP, TDP, NPWP, dan seterusnya, mereka tidak punya. Siapa yang akan membackup mereka? Sementara mereka ingin tumbuh besar usahanya dan bisnisnya, dan tentu akses permodalan menjadi penting untuk mereka. Disinilah bagaimana kita memiliki kepedulian terhadap kelompok masyarakat yang dalam kategori berpendapatan rendah, tetapi memiliki kemampuan produktif. Saya memahami pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai demokrasi ekonomi, artinya adalah bagaimana pemerintah mampu menempatkan masyarakat atau rakyat berada pada posisi utama atau substansial. Mereka tidak boleh berada pada posisi marginal atau residual, tetapi mereka harus menjadi skala prioritas daripada proses-proses pembangunan. Alokasi anggaran dari pemerintah dan juga bagaimana kontribusi dari civil society itu juga mampu mendorong mereka dan membantu mereka untuk mampu berproduksi sebanyak-banyaknya.
Jadi tugasnya pemerintah adalah bukan memberikan mereka makan, tetapi memberikan fasilitasi bagaimana mereka mampu berproduksi sebanyak-banyaknya, sehingga mereka bisa punya pendapatan, sehingga mereka bisa mandiri, dan mereka bisa sejahtera. Ini yang perlu difikirkan dalam konteks yang nasional. Dan ini bukti bahwa ibu-ibu pun telah bekerja keras dan mereka menjadi kepala keluarga yang mampu mengembangkan usahanya walaupun hanya dari rumah. Dan COVID-19 juga sudah merubah gaya hidup kita. Terjadi paling setidaknya ada 4 hal. Pertama, banyaknya korban yang kena COVID-19 ini mendorong kita untuk menumbuhkan empati yang lebih besar. Belas asih, solidaritas sosial ini juga semakin tinggi. COVID-19 juga telah mendorong dan memaksa orang dari offline kepada go virtual, dari offline kepada online. Dan kemudian stay at home as a lifestyle. Tinggal di rumah, berproduksi dari rumah, work from home, belajar dari rumah, itu saat ini menjadi gaya hidup yang mau tidak mau bagaimana tetap bisa berproduksi dari rumah. Dan COVID-19 juga telah menggiring untuk orang tidak berpikir membelanjakan pendapatannya untuk hal yang lain kecuali hal-hal yang bersifat daruriyat atau kebutuhan mendasar. Dan kemudian saya ingin katakan ekonomi Islam dalam hal ini atau ekonomi syariah adalah bagian daripada syariah, dan syariah dalam konteks muamalat maliyah. Ini bagaimana ekonomi, aktivitas ekonomi ini didasari dengan nilai-nilai syariah haruslah menjadi solusi. Jadi position of Islamic banking atau Islamic economic within the framework of syariah. Jadi di sini kita berangkat dari nilai-nilai Islam, berangkat dari nilai-nilai syariah yang memandu aktivitas ekonomi kita dan solusi untuk tadi mensejahterakan masyarakat dengan nilai-nilai ekonomi syariah. Seth Nawab Haider Nekvi misalnya dalam bukunya Islam Economics and Society, dia mengatakan aksioma daripada ekonomi Islam adalah satu, ekonomi Islam berbasis tauhid. Kemudian ekonomi Islam berorientasi kepada equilibrium atau adil wal ihsan. Ekonomi Islam ada kehendak bebas, artinya potensi kebebasan seseorang untuk mendapatkan kekayaan, mendapatkan properti itu diberikan oleh Islam, tetapi responsibilitas atau responsibility dan tanggung jawab itu harus ada. Itu adalah aksioma atau nilai-nilai dasar daripada ekonomi Islam. Di tulisan yang lain, Nair Manzur menjelaskan ekonomi Islam the prime values according to Holy Quran, dia bilang justice atau adalah equity, ihsan, freedom, hurriyah, brotherhood, akhwat, equality, ini juga adalah nilai-nilai Islam. Jadi bagaimana ekonomi Islam mampu mewujudkan keadilan, mampu mewujudkan persaudaraan, itu adalah nilai dasar. Di buku yang lain, Mausudul Alam Chodri dalam bukunya The Contribution to Islamic Economic Theory, dia mengatakan prinsip dasar ekonomi Islam adalah tauhid, sehingga dia menyebutnya ekonomi Islam sebagai tauhidi epistemologi, yaitu suatu ilmu, konsep, sistem yang berdasarkan kepada tauhid, sehingga dia sebutnya tauhidi epistemologi. Dan ekonomi Islam mengakomodir persaudaraan atau brotherhood, work and productivity, dengan instrumennya zero interest, tanpa bunga, tanpa riba. Dan sebagai penggantinya, profit and loss sharing system, dan implementasi zakat dan wakaf. Itu adalah instrumen. Sehingga kalau kita gambarkan seperti ini, yang paling atas adalah bagaimana nilai-nilai tauhid itu menjadi nilai fundamental kita untuk mengembangkan apa yang disebut sebagai ekonomi Islam. Dan ujung daripada ekonomi Islam haruslah mampu mewujudkan distributive equity. Nah, ini nanti untuk Bank Syariah Indonesia nih, Pak Moderator, bagaimana Bank Syariah Indonesia yang merupakan merger daripada 3 bank dan aset terbesar saat ini, apakah hanya mengejar kepada target market share, atau mampukah Bank Syariah nanti juga mewujudkan apa yang disebut distributive equity? Karena kalau tidak, berarti ekonomi Islam tidak sampai atau tidak terwujud. Karena tujuan daripada ekonomi Islam adalah bagaimana nilai-nilai ilahiyah tadi, nilai-nilai tauhid tadi, dengan instrumennya profit and loss sharing system, dengan instrumennya tanpa bunga, dengan instrumennya zakat dan wakaf, dan syariah transaction atau syariah financing, itu mampu mewujudkan distributive equity atau keadilan distributif. Dan yang menarik adalah kalau kita merujuk pemikiran daripada Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah yang disebut Circle of Equity. Kata Ibnu Khaldun di sini yang kemudian dikembangkan oleh Umar Chapra,
Ibnu Khaldun mencoba menghubungkan sejumlah variabel sosial, ekonomi, politik, dan syariah, kekuasaan politik atau governance, masyarakat atau nation, kekayaan, pembangunan, dan justice, itu adalah sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kalau negara mau maju, government, maka harus bisa menegakkan syariah atau nilai moral. Dan syariah itu kemudian mampu menggerakkan masyarakat untuk berproduksi. Dan dengan produksi itu mampu menghasilkan wealth, kekayaan. Dan kekayaan itulah proses pembangunan dapat dilakukan. Dan pembangunan saja tidak cukup tanpa adanya keadilan atau justice. Dan di sini Ibnu Khaldun menjelaskannya sebagai circle of equity. Dan Ibnu Khaldun mengatakan dalam bukunya tersebut bahwa kekayaan suatu negara sebetulnya tidak diukur oleh banyaknya uang atau kekayaan alam yang ada pada negara tersebut. Tetapi kekayaan dan kemakmuran suatu negara sangat bergantung kepada bagaimana sumber daya manusianya mampu berproduksi sebanyak-banyaknya sehingga diperoleh neraca pembayaran positif. Artinya ekspor lebih besar daripada impor. Dan bagaimana masyarakat bisa berproduksi sebanyak-banyaknya. Sehingga kita bisa bandingkan Jepang, Singapura yang tidak punya resource yang sebanyak Indonesia, tetapi bisa menjadi negara maju karena manusianya sangat produktif dan sangat kreatif. Indonesia sumber dayanya luar biasa, bahkan Indonesia diprediksi mendapatkan surplus demografi, dan dianggap tahun 2045 Indonesia harus menjadi negara maju karena surplus demografi. Artinya usia produktif di Indonesia itu menjadi kekuatan yang harusnya menjadi kekuatan yang luar biasa. Tetapi usia produktif yang surplus kalau tidak diberdayakan itu juga sekaligus akan menjadi bumerang gitu. Jadi bagaimana dengan surplus demografi ini, sebagaimana Ibnu Khaldun katakan, sumber daya manusia ini harus bisa dioptimalkan untuk melakukan proses pembangunan sehingga akan diperoleh kekayaan suatu negara dan pertumbuhan ekonomi yang baik. Dan kemudian tadi kita berhadapan kepada sejumlah persoalan-persoalan dan kita untuk tujuannya adalah bagaimana equity itu, circle of equity, distributive equity itu bisa terwujudnya. Dan Islam telah memberikan solusi bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi di dalam masyarakat, termasuk juga dalam konteks kemiskinan. Dan solusi yang ditawarkan pada malam hari ini adalah bahwa sistem zakat dan wakaf adalah salah satu instrumen daripada ekonomi Islam. Jadi kalau kita bicara ekonomi Islam, instrumennya adalah satu, ekonomi Islam tidak bisa berbasis kepada sistem bunga. Dua, ekonomi Islam haruslah menerapkan akad-akad transaksi syariah, bisa dengan musyarakah, mudharabah, wakalah, kafalah, dan akad-akad transaksi syariah yang lainnya. Dan ekonomi Islam harus bisa menegakkan zakat dan wakaf untuk mewujudkan keadilan distribusi. Di sini ayat Al-Quran yang saya ambil, saya ingin menekankan zakat dan wakaf sebagai salah satu instrumen yang bisa mewujudkan keadilan distributif tadi. Dan di sini di ayat Al-Quran, Quran surat Ar-Rum ayat 39, Allah mencoba mempertentangkan antara riba dengan zakat. Bahwa yang bertambah di sisi Allah itu bukan riba, bukan rente, tetapi zakatlah yang akan bertambah di sisi Allah. Wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Riba itu seakan-akan manusia bertambah di sisi manusia, tetapi sesungguhnya tidak bertambah di sisi Allah. Wa ma ataitum min zakat turiduna wajhallah fa ulaika humul mudhifun. Dan suatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka sebenarnya riba itu sama sekali tidak bertambah di sisi Allah. Dan yang bertambah di sisi Allah dan apa yang kau berikan berupa zakat dan untuk keridhaan Allah, maka itulah yang akan dilipat gandakan pahalanya. Jadi di sini betul-betul kelihatan berseberangan atau terbalik antara riba dengan zakat. Dan Allah melarang riba dan zakatlah yang mampu menyuburkan harta manusia itu. Sehingga di sini juga makna lipat ganda dijelaskan di hadis bahwa tidaklah seseorang itu bersedekah dengan sepotong kurma yang dia keluarkan dari usahanya yang halal, kecuali Allah Maha Pemurah akan mengambilnya dengan tangan-tangannya untuk dipelihara si pemberi sedekah. Sebagaimana salah seorang kalian memelihara anak kuda atau unta hingga kurma tadi yang hanya sepotong kurma itu lebih besar
besar daripada Bukit Uhud. Artinya itu bisa menjadi dilipat gandakan. Jadi kita tidak pernah merasa apa yang kita keluarkan itu habis. Tapi apa yang akan dikeluarkan itulah yang akan dilipat gandakan oleh Allah. Dan di ayat yang lain Allah mengatakan, janganlah kekayaan itu hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antaramu. Janganlah kekayaan itu hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Tetapi bagaimana harta yang kita miliki itu adalah dilakukan untuk orang lain. Di sini ada hadis riwayat Tirmizi mengatakan, tidak akan bergeser telapak seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang 4 perkara, tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya, untuk apa ia amalkan, tentang hartanya, dari mana ia mendapatkan, dan kemana dia distribusikan, dan tentang jasadnya, untuk apa dia gunakan. Dan itulah harta, gitu ya. Dan harta dalam definisi ekonomi Islam adalah akumulasi kerja. Sehingga kalau kita memiliki harta, maka kita harus keluarkan hartanya tersebut. Dalam hal ini 2,5% dikeluarkan. Karena kalau tidak, di sini saya gambarkan ibarat bejana. Kalau bejana ini tidak dikeluarkan dalam bentuk zakat dan tidak dialirkan dalam bentuk investasi, maka air ini akan tergenang. Dia ditutup dari atas dan ditutup dari bawah, dan yang ada adalah tergenang. Dan yang terjadi adalah airnya menjadi keruh dan kotor. Itulah harta. Kalau tidak dikeluarkan, tidak diinvestasikan, maka dia hanyalah akan menjadi penyakit. Karena akan muncul sifat-sifat tamak dan seterusnya. Sehingga itu, maka kemudian zakat perlu kita keluarkan karena 2 fungsi. 1 fungsi untuk membersihkan. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Fungsi zakat untuk membersihkan diri dan juga punya fungsi sosial. Karena pada harta zakat itu ada keadilan distributif untuk orang lain. Pada harta yang kita miliki akan dimanfaatkan oleh orang lain. Sehingga zakat punya 2 fungsi. Fungsi pengendalian diri, membersihkan harta kita, mencegah kita dari sifat tamak dan rakus, dan mencegah diri kita dari memanfaatkan harta-harta yang tidak berhak dan tidak bersih. Dan zakat memiliki fungsi distribute dan fungsi sosial, yaitu untuk adanya transfer kekayaan dari muzaki kepada mustahik. Dan disinilah tafsir ekonomi daripada zakat, bahwa zakat di sini dikeluarkan dari income, bisa meningkatkan agregat demand. Dan zakat juga bisa meningkatkan agregat supply melalui investasi yang tanpa menggunakan riba. Nah, disinilah kita lihat bahwa kewajiban zakat itu sudah ada dari fase-fase awal Islam. Bagaimana Rasulullah menanamkan fundamental zakat ketika beliau membangun Madinah, dan dilanjutkan dengan para khulafaur rasyidin, apalagi pada masa Abu Bakar As-Siddiq, bahkan memerangi orang yang ingkar zakat dan tidak mau membayar zakat. Artinya zakat waktu itu dilakukan dengan kekuasaan pemerintah memaksa orang untuk mau membayar zakat. Kemudian juga berkembang pada masa-masa setelah Islam, di samping Khulafaur Rasyidin dilanjutkan dengan masa-masa setelah Islam. Zakat pada masa awal Islam dan negara Madinah adalah sebagai sumber APBN, sumber pendapatan negara. Orang-orang Islam membayar zakat, orang-orang non-Muslim juga membayar yang namanya jizyah. Dan pendapatan negara yang lain untuk APBN saat itu adalah di samping zakat, wakaf, ada ghanimah, ada jizyah, ada fee, ada khumus, dan lain-lain yang itu merupakan sumber APBN negara. Gitu. Dan di sini bagaimana khalifah-khalifah juga sudah menerapkan kebijakan otonomi daerah melalui pengelolaan zakat di setiap daerah. Pada masa Abbasiyah, Harun ar-Rasyid merupakan puncak kesejahteraan, di mana pengelolaan zakat adalah merupakan sumber utama dari pendapatan negara dan bahkan hampir sulit mencari orang-orang yang miskin saat itu. Kemudian juga masa-masa selanjutnya. Dan ada pergeseran, kalau dalam fikih klasik mungkin zakat dulu sifatnya hasil ternak, emas, perak, hasil pertanian, barang tambang, barang perdagangan. Dalam fikih kontemporer, sekarang sumber zakat adalah zakat profesi, zakat penghasilan, uang, simpanan, deposito, saham, sukuk, itu objek zakat semuanya. Umat Islam kadang banyak memahami zakat itu seakan-akan hanya di bulan Ramadan. Itu zakat fitrah, padahal ada zakat yang lebih besar adalah zakat penghasilan atau zakat mal, yang itu nisabnya ada yang menyamakan dengan 520 kg beras, tapi juga ada yang mengkiaskannya kepada 85 gram emas. Jadi kalau sudah punya pendapatan senilai 520 kg beras, atau juga ada yang mengkiaskan kepada 85 gram emas, maka itu sudah nisab.
Asumsi misalnya 1 gram emas itu 600.000 atau 500.000 kali 85 sekitar mungkin 52 juta lebih itu atau 60 juta lah katakan dibulatkan per tahun, maka itu sudah harus keluar zakatnya 2,5%. Gitu. Nah, apalagi kalau yang tadi Bang Akbar mendapatkan dividen banyak besar sekali puluhan juta, nah tentu itu zakatnya dihitung setiap tahun 25% dari total. Dan Indonesia sudah memiliki peraturan bagaimana pengelolaan zakat melalui Bajnas, Badan Amil Zakat Nasional sebagai koordinator untuk pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Jadi yang milik pemerintah namanya Bajnas, seluruhnya namanya Bajnas. Bajnas di tingkat pusat, Bajnas daerah, Bajnas wilayah, sampai tingkat kecamatan Bajnas. Tapi yang swasta itu namanya LAZ, Lembaga Amil Zakat. Dan saya berpikir kami itu bisa menjadi UPZ, Unit Pengumpul Zakat, atau apapun namanya, Social Trust Fund atau apapun. Jadi kami punya lembaga sendiri, unit pengumpul zakat, di mana nanti dari anggota kami ini bisa dihimpun zakat yang banyak, yang besar untuk dilakukan secara produktif. Dan di Indonesia cukup memang zakat belum menjadi bagian dari APBN, belum bagian dari sumber negara, tetapi zakat masih dianggap sebagai bagian dari kewajiban agama. Tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 23 2011 sudah ada bahwa umat Islam wajib mengeluarkan zakat, tetapi tidak ada sanksi. Sehingga kalau orang tidak mengeluarkan zakat tidak ada sanksinya dari negara, berbeda dengan orang tidak membayar pajak. Nah, ini problemnya juga. Tapi ya memang banyak faktor untuk menjadikan bagaimana zakat ini orang memiliki kesadaran untuk berzakat. Nah, potensi zakat itu sangat besar. Potensinya berdasarkan riset-riset yang telah dilakukan oleh Puskas Bajnas, potensi zakat itu 217 triliun. Tetapi nyatanya sampai 2018 itu hanya 8,1 triliun yang bisa dihitung. Mungkin saat ini bisa sampai 10 triliun ya lah ya, terjadi lonjakan yang luar biasa, tetapi masih jauh dari potensinya sebesar 217 triliun. Jadi bayangkan mengalami peningkatan sebanyak 5.310,15% dalam kurun waktu 13 tahun dari tahun 2002. Sebesar 68,39 miliar dan tahun 2015 sebesar 3.700 triliun, tapi 3,7 triliun, 2018 ini yang terjadi pelonjakan dari 2013, yaitu dari 3,7 triliun pada tahun 2013 menjadi 8,1 triliun pada tahun 2018. Tapi ini masih sangat jauh dari potensi zakat berdasarkan hitung-hitungan survei adalah 217 triliun. Ini yang bisa kita lihat dari tahun ke tahun untuk potensi zakat. Dan kemudian bagaimana kita berpikir pendayagunaan zakat ini untuk usaha produktif. Yang semula levelnya mustahik, bagaimana dengan dana zakat dan pembinaan, dia bisa naik ke level middle income, sampai akhirnya juga bisa menjadi muzaki. Dan di sini zakat memiliki multiplier efek ekonomi yang luar biasa, di mana dengan zakat akan meningkatkan daya beli mustahik, sehingga agregat demand ini meningkatkan konsumsi, dan tentu saja akan meningkatkan produksi, dan meningkatkan investasi, kemudian meningkatkan pajak, di mana pajak adalah sumber pendapatan negara, dan dengan pajak itu akan menjadi mendanai pembangunan, dan kemudian orang bisa berzakat lebih banyak lagi tahun berikutnya. Disinilah yang dikatakan bertambah di sisi Allah. Dan kemudian yang kedua, instrumen yang kedua adalah wakaf. Dasar hukum wakaf ini di ayat Al-Quran memang tidak disebutkan langsung wakaf begitu. Tapi di ayat Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wala yatamamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa antuk midu bi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Hai orang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan kami keluarkan dari bumi untuk kamu semua. Dan matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha'u. Kemudian di ayat yang lain, lan analul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sehingga kita katakan di sini wakaf itu adalah birrun, adalah kebaikan. Gitu. Dan dalam sejarah Islam, dari mulai pra-Islam sudah ada wakaf.
bagaimana Nabi Ibrahim mewakafkan, bagaimana Nabi Muhammad mewakafkan 7 buah kebun kurma, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq mewakafkan sebidang tanah, bagaimana Umar bin Khattab menyedekahkan sebidang tanah Khaybar, bagaimana Utsman bin Affan menyedekahkan hartanya di Khaybar, dan seterusnya. Dan juga pada masa Umayyah, Al-Ma'mun mengadvokasikan pendirian agar wakaf produktif untuk membiayai institusi pendidikan, Baitul Hikmah. Abbasiyah mendirikan rumah sakit, dan juga masa Turki. Apa itu? Halo, suara dari mana ya? Oke. Nah, ini wakaf, dan saat ini bukan hanya wakaf itu benda bergerak di sini. Wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 itu benda tidak bergerak yang kita tahu, tanah, kuburan, itu biasanya orang masjid berwakaf. Saat ini berkembang adalah wakaf benda bergerak, logam mulia, surat berharga, saham misalnya, kendaraan, kekayaan intelektual, ini juga bisa diwakafkan. Dan benda bergerak berupa uang. Sekarang ini sedang digencarkan cash wakaf. Bagaimana wakaf uang, dan kemarin sudah di launching juga cash wakaf link sukuk. Bagaimana dana wakaf tapi kemudian diterbitkan dalam bentuk sukuk oleh Kementerian Keuangan bekerja sama dengan BWI, Badan Wakaf Indonesia, dan dengan Bank Syariah sebagai lembaga nazir yang menerima wakaf uang tersebut. Dan ini yang saat ini banyak dikembangkan, yaitu cash wakaf. Karena ternyata banyak tanah-tanah wakaf yang orang memberikan tapi nggak ada dana untuk membangunnya. Dan lama-kelamaan tanah itu habis, sehingga yang perlu dikembangkan sekarang adalah cash wakaf. Bagaimana uang ini, tetapi inti daripada wakaf, uangnya harus abadi, uangnya harus tetap ada. Nah, itu kemudian diinvestasikan untuk digaransi oleh pemerintah dalam bentuk sukuk, dan kemudian diinvestasikan sehingga manfaatnya daripada wakaf itulah yang digulirkan. Gitu. Ini yang saya kira penting juga kami mengembangkan, dan kalau sudah ada lembaga nazir wakafnya bisa mengembangkan cash wakaf untuk misalnya membangun, kalau di Ciputat kami sedang membangun gedung Nurholis Majid Center, ya mungkin Kahmi Center dibangun dengan lebih bagus, mungkin juga punya apartemen yang disewakan, punya hotel syariah mungkin yang disewakan, nanti manfaat sewa itulah ya untuk kemudian untuk program beasiswa, kader-kader HMI, untuk mendirikan yayasan yatim piatu dan seterusnya. Nah, ini saya kira perlu kita bergeser. Nah, berdasarkan data dari Bank Wakaf Indonesia, potensi wakaf uang ini luar biasa, besar sekali, 180 triliun potensi wakaf uang di Indonesia. Namun, faktanya baru 400 miliar pada 2017, sekarang mungkin meningkat menjadi 500 atau 600 miliar. Demikian juga wakaf tanah sudah sangat banyak. Nah, kita berharap potensi wakaf uang ini bisa lebih optimal untuk multiplier ekonomi yang luar biasa dan mampu mengentaskan kemiskinan tadi. Bahwa bagian daripada instrumen ekonomi Islam adalah wakaf, dan diharapkan wakaf ini mampu mengentaskan kemiskinan dan mampu memberdayakan masyarakat. Dan saat ini wakaf uang bisa dikembangkan dalam skema wakaf share skema, deposit cash wakaf, dan seterusnya. Wakaf dan seterusnya. Saya beneran mau menikah. Semoga Abang bisa hadir. Terima kasih motivasinya. Saya terima orang ini. Akhirnya menikah. Ini Ibu. Banyak saudara. Nah, ini model-model wakaf antara lain misalnya dengan membangun Zam Tower, membangun kebun kurma, Dompet Duafa punya rumah sehat terpadu misalnya yang sangat gencar. Dompet Duafa misalnya sudah punya sarana-sarana yang kemudian ini dananya dalam bentuk cash wakaf, tapi kemudian untuk membangun di sini rumah sehat terpadu dan manfaatnya terus bergulir untuk para duafa. Dan juga negara-negara lain sudah mengembangkan bagaimana wakaf ini menjadi komersil, membangun hotel wakaf, membangun apartemen wakaf, mungkin hotel syariah berbasis wakaf, pertokoan, atau universitas pendidikan yang berbasis wakaf. Nah, nanti manfaat daripada sewa hotelnya, manfaat daripada sewa apartemen, itulah yang kemudian digulirkan untuk kepentingan sosial. Dan saya yakin kami punya potensi yang luar biasa untuk pengelolaan penggalangan cash wakaf ini yang kemudian dikembangkan dalam bentuk produktif gitu, membangun universitas Kahmi. Nah, ini Malaysia sudah luar biasa
banyak membangun hotel, membangun apartemen yang kemudian disewakan dan manfaatnya tower, dia membangun tower misalnya 34 tingkat, kemudian dengan kontrak-kontraknya bisa dengan ijaroh, istisna dengan jangka waktu berapa tahun gitu, dan kemudian manfaatnya bisa digulirkan. Atau juga bisa membangun untuk memberdayakan usaha kecil mikro dengan bekerja sama antara nazir wakaf yang kemudian dikembangkan dalam bentuk misalnya sukuk, dan kemudian manfaatnya bekerja sama dengan BMT atau koperasi syariah atau microfinance yang untuk membiayai kelompok usaha kecil mikro yang tadi memang sangat kekurangan untuk mengakses permodalan tadi. Gitu. Nah ini misalnya contoh pakai koperasi syariah. Kebetulan saya di kampus itu mengembangkan BMT atau koperasi syariah. Itu pun bisa dia menjadi UPZ. Bagaimana dana siswa ini bisa dengan pendekatan nanti akadnya yang beda. Kalau sumbernya dana zakat, maka pembiayaan bisa dalam bentuk qardul hasan. Tapi kalau untuk simpanan pokok, simpanan wajib dalam bentuk koperasi, itu SHU itu digulirkan untuk kepentingan bisnis, bisa dengan musyarakah, mudharabah, ijarah, untuk membiayai para kelompok usaha kecil mikro. Tapi khusus yang sumbernya dana zakat, itu bisa digulirkan untuk kelompok du'afa yang memiliki kemampuan produktif. Dan akadnya bisa menggunakan akad qardul hasan, atau akad-akad yang berbasis kepada dana bergulir, misalnya hibah, tapi kebanyakan qardul hasan kalau sumbernya dana zakat. Atau bisa juga dengan bekerjasama dengan fintech. Karena sekarang kita sudah dihadapkan pada era revolusi industri 4, bagaimana platform digital ini juga bisa. Misalnya kita bisa menghimpun dengan crowdfunding, dana-dana yang bersifat sosial melalui suatu platform, dan mungkin kami punya platformnya, dan sehingga dari seluruh Indonesia bisa berzakat dan berwakaf melalui platform yang dimiliki kami, lalu bekerja sama dengan microfinance dan juga bisa memberdayakan usaha-usaha kelompok masyarakat. Jadi bagaimana ada aliansi strategis antara institusi zakat, wakaf, dan syariah microfinance atau koperasi syariah atau BMT, dan dengan menggunakan platform digital fintech. Nah, ini juga suatu keniscayaan gitu. Karena apa? Anggaran yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak cukup untuk mengatasi persoalan Covid yang paling dahsyat saat ini adalah kelompok usaha kecil mikro, yang itu masih sangat kurang dan kadang-kadang malah tidak tepat sasaran. Sehingga terakhir saya menyarankan bagaimana kami memiliki peran untuk memperkuat ekonomi umat. Satu, sebagai komunitas, kami sebagai kekuatan civil society berpartisipasi dalam gerakan aksi solidaritas, kesetiakawanan, gotong royong untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Kedua, bagaimana kami mampu mengembangkan kelembagaan ekonomi berupa Social Trust Fund atau UPZ, atau bisa juga nazir wakaf yang akan menghimpun cash wakaf atau wakaf uang, atau juga kami punya mengembangkan sejumlah koperasi syariah atau BMT di berbagai wilayah misalnya, untuk sebagai akses permodalan usaha kecil mikro, sehingga kader-kader di bawah tidak melulu mengandalkan proposal, tapi bagaimana adik-adik kita ini memiliki kewirausahaan yang itu bisa dibantu dari sumber pendanaan dari koperasi syariah yang dikembangkan oleh kami. Kami juga bisa mengembangkan cash wakaf atau wakaf uang, dan kemudian bisa mengembangkan hotel syariah, apartemen syariah, yang kemudian manfaat daripada sewa hotel tersebut untuk beasiswa, pendirian rumah sakit, sekolah du'afa, dan seterusnya. Juga bisa gerakan mengembangkan pendampingan untuk profit and loss sharing system, dan juga bisa pendampingan untuk marketplace, platform, atau pendampingan UKM berbasis digital. Banyak hal yang saya rasa bisa dikembangkan oleh kami karena potensi kami yang luar biasa dan besar. Dan tadi saya senang sekali ternyata tanpa sadar Bang Akbar pun sudah banyak terlibat dengan pengembangan bank syariah di beberapa tempat. Dan saya juga melihat misalnya HIK BPR terbaik itu didirikan juga banyaknya oleh alumni kaminya UGM, itu juga jadi BPR terbaik, itu Harta Insan Karimah. Setahu saya Bang Fuad Bawazir ya, itu juga sudah mengembangkan luar biasa. Dan ke depan kalau kami juga punya bank syariah sendiri, mungkin ini juga sangat baik mendukung daripada ekonomi syariah. Sehingga kita bisa
katakan bahwa sistem ekonomi Islam melalui pengembangan zakat dan wakaf mampu memberdayakan ekonomi umat. Dan kami punya peran yang sangat besar dalam menggalang potensi dari anggota kami dan untuk membantu adik-adik HMI. Saya rasa demikian apa yang bisa saya sharing, dan mungkin kita bisa berdiskusi karena malam mungkin sudah banyak yang ngantuk juga ya. Mudah-mudahan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Mantap. Ya, sangat elaboratif apa yang disampaikan oleh beliau ya, mulai dari bagaimana menggambarkan tentang potensi ekonomi syariah ya, ekonomi dan keuangan syariah, kemudian bagaimana potensi zakat dan wakaf kita, dan terakhir ditutup dengan sangat manis bagaimana kami harus memainkan peran yang signifikan terhadap ekonomi umat. Memang satu-satunya yang belum dimainkan oleh kami ini ekonomi umat ini, Prof. Jadi yang lain saya kira kalau politik, Bang Akbar sudah jagoan di sini, udah nggak ada yang kalahin lah, ya. Kalau Kakanda Manimbang juga sama kan, ilmunya saksek gitu kan. Nah. Jadi apalagi Prof Faisal Bakti ya, sudah tidak perlu diragukan lagi kapasitas beliau secara akademik ya. Tapi begitu kita bicara tentang potensi ekonomi keumatan kita, memang masih bergerak masing-masing mungkin ya Prof Eis ya. Kita Prof Eis sendiri di kampus, kemudian tadi BPR Syariah yang sudah dikembangkan oleh banyak juga, beberapa senior-senior juga jalan gitu ya. Tapi ini tantangan saya kira Kakanda Sekjen dan senior-senior pengurus Majelis Nasional KHMI, bagaimana KHMI juga mengambil peran ya di ekonomi dan keuangan syariah. Menariknya ini kalau strategi Blue Ocean itu KHMI itu ngumpul di politik aja gitu. Padahal potensi ekonomi umat tadi masih sangat mahal luas gitu ya. Nah ini yang saya kira menjadi refleksi kita pada kesempatan yang sangat berharga ini malam ini. Mudah-mudahan ide tentang social trust fund ya Majelis Nasional KHMI ini bisa bergulir gitu, walaupun memang ini harus mesti nyari figur yang betul-betul penuh integritas nih Prof, karena seringkali kita ngumpulin duit, pertanggungjawabannya juga nggak tahu kemana gitu kan. Jadi itu yang sekali lagi menjadi refleksi kita pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Mungkin ada pertanyaan di luar ya, atau ada nggak di chat ya, bisa dilihat nggak Bang? Alhamdulillah KHMI minta materi, jadi nanti insya Allah kalau materi akan dikirim sama Prof Ois. Sudah dikasih ke panitia, ke Pak Anu, cepat tadi. Terima kasih banyak Prof, nanti berarti panitia ya, tolong di share. Ada yang bertanya di online, sudah nggak ada, di yang hadir secara luring mungkin ada. Kalau tidak ada mungkin Prof Faisal Bakti ya sebagai penanggap, ini tadi sudah disinggung oleh beliau sebagai guru, jadi harus mungkin bisa menyampaikan tanggapan dulu. Waktu dan tempat saya persilakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abanda Dr. Insinyur Akbar Tanjung yang selalu kita alu-alukan ya, kata orang Malaysia ya. Terus ada Pak Sekjen, Pak Manimbang Haryadi, dan tentu moderator kita yang juga mantan Ketua PB ya, dan sekarang juga aktif di Ekonomi Syariah, aktif di Masjid Indonesia ya, Dewan Masjid Indonesia ya.
dan kawan-kawan semuanya yang hadir, baik luring maupun daring. Saya sebetulnya kalau bicara tentang ekonomi syariah, salah satu yang menarik saya dulu kembali ke Indonesia setelah juga melalang buana kurang lebih 15 tahun di luar negeri. Waktu itu karena gaji profesor hanya 990.000. Ini gimana ya kalau saya pulang tidak ada bisnis. Akhirnya saya konsul dengan Pak Adi Sasono yang waktu itu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan. Nah, terus beliau mengatakan ada yang paling bagus digerakkan, yaitu mendirikan koperasi simpan pinjam syariah. Itu bisa merekrut saudara-saudara kita menjadi karyawan karena memerlukan marketing personel, memerlukan AO, ya, accounting organizer, dan memerlukan kepala-kepala cabang kalau sudah mempunyai cabang-cabang. Jadi itu bisa saudara-saudara kita yang sarjana atau kolega-kolega yang sarjana yang belum dapat pekerjaan, entah di pegawai negeri atau di lembaga swasta lainnya, itu bisa direkrut masuk ke situ. Dan akhirnya waktu itu juga karena dolar lagi naik di era Gus Dur, kemudian saya mengajar di sana, gaji lumayan banyak, sehingga kembalilah saya ke Indonesia membangun koperasi tahun 2000. Nah, dan sekarang sudah mempunyai karyawan 250 orang seluruh Indonesia. Dan betul tadi itu ya, adik-adik, sepupu, kawan-kawan kami ya, banyak yang kami rekrut dan cabangnya sudah 31 cabang. Ya, lebih banyak di Indonesia Timur memang. Saya memang mempunyai ijtihad sendiri untuk kenapa berani membangun operasi yang sifatnya simpan pinjam, yang mana waktu itu kita di pesantren selalu ayat yang diangkat adalah wa halallahul bai'ah wa harramar riba. Wah, itu yang selalu menghantui kita ya sebagai santri. Bahkan dulu kalau kita lewat di bank-bank kita itu harus cepat jalan karena itu katanya syaitan di situ ya. Termasuk kalau ada hotel itu kita harus cepat itu karena katanya di situ tempat kurang bagus, apalagi kalau ada bar atau musik-musik. Tapi saya memang ketika mengajar di Victoria University, saya kemudian melihat, buka Quran dan menemukan satu ayat yang bagi saya itu sangat luar biasa. Ini surat Al-Baqarah 245. Ya tentu saja waktu itu saya terjemahkan secara bebas, tidak menggunakan terjemahan yang sudah ada. Yang membuat saya kagum karena ayat ini berbicara tentang kredit, kata qaradah. Dan saya tahu itu berasal dari bahasa Yunani dan juga di-share di Latin ya. Qaradah, dan itu dua kali dalam ayat yang sama yang biasa dalam logika bahasa Arab disebut dengan maf'ulun mutlak. Artinya itu sangat diutamakan oleh Allah dalam pernyataannya apabila menggunakan maf'ul mutlak. Artinya kata yang sama diulangi di maf'ul. Ya bunyinya itu man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Jadi yuqridullaha qardan. Nah itu kata kredit ya. Fayudaifahu lahu ad'afan katsirah. Wah, saya bergetar ya ketika membaca ayat itu karena bunyinya begini, siapa yang memberi pinjaman pada orang yang membutuhkan karena Allah dengan pinjaman yang profesional. Nah, ini memang terjemahan bebas. Pinjaman yang profesional, maka Allah akan memberikan yang meminjamkannya itu uang yang berlipat-lipat ganda. Wah, ini saya bilang
pantas kalau bank-bank itu kaya raya, karena ini menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini memang tentu berbeda dengan apa yang dipahami selama ini, tapi saya yakin sekali bahwa yang dimaksud situ adalah kita harus membuka perusahaan yang bisa memang meminjamkan, menyimpan dan meminjamkan. Dan itu sistem perbankan. Kalau dikelola secara profesional, maka justru Allah yang akan memberikan pemberi kredit itu rizki yang berlipat-lipat ganda. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un, itu ayat berikutnya. Allah akan melebarkan, memanjangkan, menghamparkan rezekinya kepada orang tersebut. Cuma kalau tidak profesional, itu juga bisa hancur. Ketika saya kembali ke rumah, apartemen, saya periksa ayat qarda ini. Ternyata ada 7 kali dalam Al-Quran. Itu tadi baru Al-Baqarah 245. Ternyata ada 7 kali. Semakin yakin saya bahwa inilah pesan Tuhan untuk memang kita harus membuka perbankan syariah tadi itu. Itulah yang menggugah saya, dan alhamdulillah saya berani kembali ke Indonesia, dan saya bersyukur bisa tadi itu menggerakkan perekonomian syariah. Dan sekarang juga bentuk-bentuk yang disarankan oleh Prof. Ais tadi, seperti mudharabah, musyarakah, qardun hasanun, dan al-qard ini ya, itu semua kami coba terapkan, dan alhamdulillah sudah mendapatkan aset yang lumayan dan bisa menggerakkan perekonomian paling tidak di Indonesia Timur. Jadi mungkin yang perlu dibahas ini Prof. Ais tentang qardun hasanun tadi itu, yang umumnya diartikan sebagai pemutihan. Saya terus terang kurang setuju kalau itu diartikan pemutihan, ya, karena kalau pemutihan malah bisa merugikan perusahaan-perusahaan perbankan. Begitu ada utang yang tidak bisa dibayar, oke, kita putihkan, akhirnya kan bisa bangkrut. Kalau terkenal bahwa bank itu bank yang suka memutihkan. Jadi saya memang cenderung mengartikan bahwa itu adalah kredit atau perbankan yang profesional, ya, yang tentu meliputi 5C, ya. Ada kolateral, ada continuity, ada capacity yang harus dimiliki oleh bank tersebut karena mempunyai sistem survei yang bagus. Jangan sampai kita itu memasukkan diri kita ke dalam tahlukah, kehancuran sendiri karena tidak profesional, tidak bagus dalam survei calon nasabah kita itu. Kalau nasabah kita kurang bagus kemudian kita pinjamkan, ya itu kan saling merugikan. Nah, ini firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ya, gara-gara kita tidak profesional akhirnya kita bertolong-tolongan dalam dosa, bahkan ujungnya kita menjadi bermusuh-musuhan. Nah, saya kira ini tanggapan saya, dan saya juga terima kasih ini ada adik kita di Kahmi yang sangat cemerlang, ya, Kohati, ya, mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi rektor di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ya. Nah, sekarang kan udah perempuan, jadi diteruskan lagi oleh perempuan yang sangat cemerlang, ya. Mudah-mudahan Bang Akbar, Bang Penimbang nanti bisa bagaimana mendukung adinda kita ini yang lagi melangit sekarang ini, alhamdulillah, ya, rising star, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari Prof. Faisal Bakti mungkin sambil ditanggapi sambil ditutup oleh closing statement ya oleh Prof. Ais. Tapi satu yang saya sangat menggembirakan pada malam hari ini, Prof. Ais, mungkin kalau dulu kita merasa bahwa berjuang di jalan ekonomi syariah ini ada jalan yang sunyi, ternyata
testimoninya Bang Akbar, testimoninya Prof. Faisal Bakti ini sudah membuktikan bahwa potensi KAHMI untuk ekonomi syariah ini juga sangat luar biasa gitu ya. Saya langsung kebayang ini kita buat semacam sarasehan jihad ekonomi umat atau apa gitu ya. Karena jujur aja di Bank Syariah Indonesia selain salah satu direksi kita alumni, wakil dirut dua-duanya juga itu alumni HMI gitu. Dan alhamdulillah sejak saya masuk, Bang Akbar lapor juga nih Bang, alhamdulillah udah ada ratusan juga Bang alumni HMI yang mengaku bahwa alumni HMI di Bank Syariah Indonesia, dan kita punya grupnya sekarang sampai ke pelosok-pelosok. Jadi insya Allah kalau direstui Pak Sekjen, nah kita segera gagas ini Pak Sekjen, sarasehan jihad ekonomi umat gitu. Jadi nggak boleh kalah kita sama siapa ini kelompok Islam politik yang lain kan. Kita harus berjuang di jalan. Iya Bang? Oh nggak usah pakai kata. Biasanya ini Bang mengaduk-aduk emosi. Tapi kalau Bang Akbar udah larang, siap. Jiwa muda. Silakan Prof. Ais sambil closing statement. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya setuju jangan pakai kata jihad, nggak perlu pakai kata jihad. Tapi mungkin ekonomi Islam untuk pemberdayaan ekonomi umat mungkin gitu ya, secara sehatnya. Pertama tadi yang disampaikan oleh Bang Andi, ya, di dalam Al-Quran, di dalam terminologi transaksi syariah atau fikih muamalat itu ada istilah qardun, ada qirad. Kalau qard itu pinjaman. Dan dalam terminologi syariah yang namanya pinjaman itu adalah kebaikan. Dan dalam pinjaman atau kebaikan, dalam hal ini adalah pinjaman uang, tidak boleh ada penambahan. Tapi kalau bicara qirad, itu adalah berbicara mudharabah dan musyarakah, adalah bekerja sama dalam suatu proyek usaha atau bisnis. Jadi perlu dilihat dulu, kalau dia qard itu adalah pinjaman kebaikan, yaitu bagaimana kita meminjamkan seseorang bukan untuk kepentingan bisnis, maka itu adalah pinjaman kebaikan. Dan di kitab Muqaddamah, Ibnu Muqaddamah pernah ada satu hadis yang diungkapkan bahwa meminjamkan itu pahalanya 2 kali daripada bersedekah. Kenapa? Karena kalau orang datang meminjam, berarti orang itu butuh banget. Sangat perlu. Dan ketika kita memberikan pinjaman, itu adalah kebaikan luar biasa, maka diberikan pahala 2 kali lipat daripada kita cuma ngasih sedekah kepada orang yang belum tentu butuh. Tapi kalau orang sudah datang kepada kita, berarti dia sangat membutuhkan pertolongan kita. Dan itu sama saja kita memberikan kelonggaran orang yang berada dalam kesempitan atau kesulitan. Dan Allah akan berikan kelapangan dia di yaumul qiyamah. Nah, sumber untuk dana qard atau juga qardul hasan, itu sumbernya adalah dana zakat infak sedekah. Sumbernya adalah dana-dana sosial, sehingga untuk kepentingan sosial yaitu memberdayakan kelompok yang dalam kategori du'afa. Tapi pinjaman. Tetapi Islam memberikan memberikan jalan keluar untuk berbisnis. Artinya di satu sisi riba tidak boleh. Pembungaan terhadap uang tidak diperkenankan. Karena kata Imam Al-Ghazali, ad-dananir wad-darahim kalmir'ah. Uang itu seperti cermin. Dia tidak bermakna. Tapi uang itu barulah mampu memberikan nilai dan warna. Artinya dia kayak cermin. Dia tidak bermanfaat untuk dirinya. Tetapi uang barulah bermanfaat kalau dia ditransaksikan dengan barang dan jasa. Sehingga kalau orang punya usaha, maka bisa dilakukan dengan akad-akad qirad. Dalam hal ini adalah musyarakah, mudharabah, murabah, dan akad-akad transaksi syariah lainnya untuk memberikan profit. Tidak masalah mengambil profit. Dan tidak ada batasan dalam pengambilan keuntungan sepanjang wajar terukur menurut cost, terukur menurut operasional cost, overhead cost, dan kebutuhan-kebutuhan yang real yang memang dikeluarkan. Jadi ketika Islam melarang wa ahallallahul bai'a, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sebagai ganti daripada ketidakbolehan mengambil riba adalah Islam memberikan jalan keluar berupa akad-akad transaksi berbasis syariah. Dan itu boleh kita mengambil, kalau dalam jual beli atau murabahah kita mengambil margin. Tapi kalau dalam musyarakah atau mudharabah itu berbasis bagi hasil, dan kita boleh mengambil keuntungan dalam bentuk bagi hasil dengan nisbah yang ditentukan di awal. Apakah 60-40, apakah 70-30, dan inilah yang menurut saya dulu Pak Harto
ketika meng-ACC bank syariah tidak disebutkan sebagai kata syariah, tetapi bank berbasis bagi hasil. Baru beliau bisa menerima tidak pada kata syariahnya terlebih dahulu, karena peraturan tentang perbankan pertama kali nomor 72 tahun 92 tidak menyebutkan bank syariah, tetapi menyebutkan bank bagi hasil. Baru ada Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998, yaitu Undang-Undang Perbankan yang di dalamnya mengatur dual banking system, ada bank syariah dan konvensional. Dan baru ada tersendiri Undang-Undang nomor 21 2008. Jadi baru sekian, lebih dari 15 tahun untuk kita punya satu bank syariah, Undang-Undang Perbankan Syariah yang mandiri. Nah, inilah kondisi Indonesia. Kalau Malaysia begitu dia berdiri bank syariah, Islamic Bank Act-nya langsung lahir. Tapi Indonesia butuh 15 tahun nih Bang Akbar untuk bisa mendapatkan undang-undang tersendiri tentang perbankan syariah. Jadi perjuangan yang sangat besar dari masyarakat Indonesia untuk mengembangkan bank syariah. Jadi demikian bahwa ekonomi syariah jelas ada rules-nya, dalam hal ini adalah akad-akad transaksi syariah yang tadi betul Bang Andi bilang harus dilakukan dengan profesional. Syariah adalah substansi atau nilainya, tetapi tetap harus dilaksanakan dengan SDM, profesional, transparansi, akuntabilitas, dan kemudian mengakomodasi juga 5C dan seterusnya, tetap harus dilakukan, sehingga betul-betul ini bisa menjadi potensi yang luar biasa untuk menggerakkan ekonomi umat. Saya kira demikian, mungkin closing-nya adalah mari bersama-sama kita tidak lagi sendiri-sendiri, tapi by design HMI bisa tidak hanya ke ranah politik, tetapi sudah saatnya dengan kondisi saat ini HMI juga masuk ke dunia ekonomi untuk memberdayakan ekonomi umat. Dan insya Allah kalau kami bisa berbuat dalam konteks ekonomi umat, ini betul-betul akan banyak masyarakat dan kader-kader HMI yang akan bisa mandiri dalam jangka panjang. Demikian Pak Moderator, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ais atas ceramah yang sangat mencerahkan ya. Insya Allah banyak kesimpulan yang tadi kita bisa dapatkan, dan semoga sekali lagi Pak Sekjen merestui apa yang akan menjadi follow up dari pertemuan malam ini. Nanti temanya kita bisik-bisik aja Pak Sekjen, takut kita eksekusi ya. Tapi memang harus tema-temanya harus catchy Pak Sekjen. Kalau sekedar membangkitkan ekonomi umat itu biasa-biasa aja, nggak tertarik ini alumni-alumni HMI kan. Kalau ada tadi kata-kata itu, insya Allah akan sangat menarik ya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.